Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kita masuk ke video berikutnya yaitu Computer Basic Test atau CBT. Nah, Bapak Ibu mau buat ujian nih. Buat ujian. Kita akan buat ujian Bapak Ibu. Online. Jadi waktu akan ditentukan. Kita klik di sini. Cepat kali Bapak Ibu. Kita ulang. 93 kita klik. Buatlah di satu kelas dulu Bapak Ibu. Nanti kita bagi untuk ke seluruh kelas pun bisa, tidak ada masalah. CBT buat ujian ini yang tadi nih Bapak Ibu, ini yang tadi tanpa tanpa kita save ya, langsung otomatis save. Klik buat ujian, ini menunya Bapak Ibu ya, 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13, menu ke-13 buat ujian CBT. Pengaturan petunjuk 1, ini petunjuk nggak usah diedit juga nggak apa-apa, nggak bisa diedit juga malahan Bapak Ibu. Atau dia adalah fitur ini menjelaskan kita jenis ujian. Kita akan masukkan ke penilaian harian atau katakanlah nilai harian 2 atau mid semester gitu. Kita kliklah salah satu dari KD-nya Bapak Ibu gitu. Klik aja yang terakhir Bapak Ibu ini. Dan katakanlah kalau ini satu semester 4 KD, maka kita di tengah sampai jual beli boleh, masukin jual beli nggak apa-apa. Katakanlah ini nilai PH 3 atau UH 3, Bapak Ibu sering menyebut dengan UH 3 atau PH 3 terserah, tidak ada masalah. Yang kita gabung dengan, katakanlah kita gabung dengan mid semester. Nah, begitu. Waktu Bapak Ibu tentukan. Katakanlah 100 menit. Bapak Ibu mau ngasih soal berapa? Coba. Misalnya Bapak Ibu mau ngasih soal 50 kali 2 menit berarti 100 menit. Nah, anggap 100 menit Bapak Ibu. Nggak usah ya merepotkan lah gitu. Jadi ini mengurangi pekerjaan kita untuk membuat siswa supaya dia konsentrasi untuk ujian. Karena daring itu Bapak Ibu, daring itu sulit sekali kita mengontrol anak-anak. Tapi e-learning ini sudah sangat sempurna Bapak Ibu. Nanti kita lihat bagaimana hasilnya. Karena anak nanti begitu dia mengerjakan, dia akan muncul di layarnya itu dia bahwasanya dia akan muncul di layarnya itu monitor kamera pengawas. Nah, baru dengar kan Bapak Ibu kan? Nanti kita lihat. Oke, sip. Kita buat dulu ujiannya. Tanggal ujian. Kapan Bapak Ibu mulai kasih tanggal ujian? Ini katakanlah hari ini, tanggal 7. Jamnya, ini udah jam berapa Bapak Ibu? Udah jam 12.49. Katakanlah nanti jam 3 mulainya. Batas akhir kita kasih misalnya tanggal ini tanggal 11 Senin, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Oke, Kamis. Kita kasih Kamis. Berarti dari hari Kamis ke Kamis ya, Bapak Ibu ya. Jamnya Bapak Ibu tentukan sendiri. Boleh jam 00 ini berarti jam 12 malam ya. Kalau saya sih seringnya Bapak Ibu setnya di jam 23. Nah, supaya anak-anak itu sampai jam 11 malam di hari Kamis, hari terakhir itu masih bisa mengerjakan. Acak soal, apakah Anda mengatur jenis acak soal secara acak atau urut? Kalau iya, diacak iya biru kan, kalau tidak geser ke kanan, ke kiri, kemudian geser ke kanan itu kalau mau mengacak soal. Kalau saya biasanya aktifkan acak soal, kemudian aktifkan ujian, otomatis register ke siswa, ya, otomatis kita tampilkan ke siswa. Menu kedua, ini navigasi soal, ini 1, 2 dan seterusnya. Kita klik soal pertama, pilihan ganda. Nah, tugas Bapak Ibu adalah membuat soal. Saya bisa tarik dari, Bapak Ibu bisa impor ya Bapak Ibu ya, bisa impor di sini, impor dari soal dari Excel. Siapin dulu nih, misalnya mau pakai template, kalau pakai dari Word juga ada templatenya di sini. Impor soal misalnya. Impor soal, kalau PDF juga Bapak Ibu bisa import ini PDF-nya. Cus saja filenya. Tapi kalau saya sih lebih senang sebenarnya buat soal Bapak Ibu, buat soal ujiannya.
manual atau saya import dari bank soal. Bank soal lebih enak lagi. Soal sudah soal yang jadi, kita tinggal ambil soal. Contoh, ambil soal dari sini misalnya. Wukuf di Padang Arafah adalah salah satu syarat wajib haji, sunnah haji, jenis ibadah haji. Nah, itu misal contoh Bapak Ibu ya. Ini contoh soalnya, misalnya Bapak Ibu kita pilih yang mana ya. Ini kebetulan ini soal yang kemarin waktu ujian masuk ke madrasah. Di siswa kelas 1 kelas 7 baru itu kemarin ikuti ujian, kita gunakan e-learning ini Bapak Ibu. Jadi soalnya masih tinggal sini, kita nggak hapus sebagai dokumen kita juga. Kita gunakan yang mana ya Bapak Ibu ya? Contoh saja satu ya Bapak Ibu ya. Kita contohkan saja satu. Ini saja. Di antara manfaat iman kepada qada dan qadar adalah memiliki sifat. Kita checklist Bapak Ibu. Ini ke samping lagi. Nah, atau kita kecilkan tampilannya biar nampak. Nih contoh ya Bapak Ibu, kita ambil soal. Nomor 4 ini kita ambil, kita geser ke samping sini. Ini ada kotak Bapak Ibu. Kita checklist. Apakah Anda yakin mengambil soal ini untuk dimasukkan soal ujian yang Anda buat? Oke. Nah, kalau sudah Bapak Ibu, selesai. Nah, otomatis kita pas klik soal tadi, kita ulang. Refresh dulu, refresh. Otomatis mana dia edit buat soal. Oh iya, belum masuk ya, belum masuk. Itu coba lagi ambil dari bank soal. Kita ambil salah satu, dia buka. Kita cek saja ini satu Bapak Ibu, soal ini. Apakah Anda yakin mengambil soal ini, masukkan ujian? Ya, oke. Penarikan soal ini berhasil, dilakukan, silahkan simpan dan tutup ujian dan cek pada tombol simulasi atau pensil. Oke. Nah, ini selesai. Ini kita kembali ke ini Bapak Ibu, ke buat soal. Ini kan belum ada nih. Kita klik dulu Bapak Ibu yang lain. Simpan dan tutup dulu, simpan dan tutup. Nanti kita edit lagi buat soal. Nah, inilah soal yang tadi Bapak Ibu, nih yang muncul tadi. Soal yang muncul tadi sudah muncul di soal nomor 3. Dan ini boleh Bapak jadikan misalnya 1. Nah, otomatis ini Bapak Ibu jadi soal nomor 1. Gak apa-apa sih sebenarnya mau dijadiin nomor 3 juga. Soal nomor 3 gitu. Ganti saja 3. Karena dia mengikut dari soal yang Bapak Ibu pertama tadi gitu. Atau Bapak Ibu jadi ini 1 boleh. Kemudian soal nomor 1 ini ini Bapak Ibu buat nomor 3 boleh. Enggak apa-apa. Ini hapus saja ini. Ini tambah soal ini soal nomor 1. Nah, Bapak Ibu tulislah. Kalau saya misalnya nih kita contohkan soal soal UH ya, UH. Assembly. Ibu kan punya nih soal-soal seperti ini. Kan soal, Bapak Ibu tinggal copy paste kan saja. Copy paste blok. Ini pastekan.
A gemuk, B halal, C buas, D melata. Kasih oh ya, tadi belum dikasih kunci jawaban Bapak Ibu. Kasih kunci jawaban B. Ini poinnya 2 saya buat karena saya akan membuat soal kira-kira 50. Kalau 50 kali 2 berarti 100. Tergantung tingkat kesulitan soal ya Bapak Ibu ya. Boleh dikasih poin 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Itu boleh-boleh saja. Ini sudah dikasih poin 2. Kemudian kita tambah soal Bapak Ibu. Tambah soal. Soal nomor 2 lagi. Soal nomor 2 terlangkau nih Bapak Ibu. Boleh salah benar boleh. Contoh. Salah benar. Hari Raya Idul Adha adalah bersamaan dengan menyembelih hewan kurban. Menyembelih hewan kurban merupakan ibadah yang diambil dari teladan kisah kisah Nabi Musa alaihissalam. Nah, Bapak Ibu bisa pilih ini soalnya benar atau salah. Ini kan jawabannya salah. Bobotnya berapa? Bobotnya 2. Oke, sama soal saja. Nah, otomatis soal yang tadi adalah nomor urut 2. Nomor 4 lagi. Ya. Simpan dan tutup. Oke. Edit lagi. Soal. Nah, otomatis berubah jadi nomor soal yang Bapak Ibu tadi ketik. Nomor 1, nomor 3, nomor 4. Sekarang tambah soal nomor 4 lagi Bapak Ibu. Kita buat contoh soalnya adalah menjodohkan. Nah, silahkan cocokkan pernyataan berikut. Misalnya satu nih Bapak Ibu. Ini adalah hari tasyrik. Nah, ini kita buat jawabannya nanti Bapak Ibu sejajar. 11 Zulhijjah. Kemudian kita buat pisau yang tajam. Kita buat syarat wajib sembelih. Membaca basmalah. Syarat sah menyembelih. 2 ada penjual dan pembeli. Ini contoh isinya adalah rukun jual beli.
menjual buah yang maaf, kita buat huruf kecil saja, buah masih ada di batang. Ini kan jual beli yang terlarang. Sudah, bobot ini agak banyak, kita kasih bobot 4. Jadi kalau dia betul semua, kita kasih bobot 4. Tambah soal. Nah, gitu Bapak Ibu. Ini kita buat objek short answer. Pilihan ganda sudah, berusaha benar sudah, menjodohkan bola sudah. Short answer ini boleh dibuat, boleh tidak. Ini kalau short answer syaratnya adalah Bapak Ibu harus membuat jawaban tunggal. Jangan sampai jawabannya itu adalah misalnya gini. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah sila ke. Maka jawabannya adalah angka 5. Tapi ketika siswa menulis jawabannya 5, L-I-M-A, itu kan sebenarnya benar Bapak Ibu. Tapi ketika komputer membaca itu berbeda dengan kunci yang Bapak Ibu buat, maka ini nanti khawatir menjadi salah. Gitu. Nah, karena ketika kita pilih answer, ketik jawabannya cuma 1 Bapak Ibu. Nggak bisa dia menjawab lebih dari 1 gitu. Dia harus matching, switching matching. Algoritmanya itu menggunakan kalau udah matching cocok baru, kalau cocok enggak. Jadi hindarkanlah answer, buatlah pilihan ganda salah benar atau menjodohkan. Kalau saya lebih suka seperti itu Bapak Ibu. Nanti kita ini dulu, kita selesaikan dulu sampai soal ke-30, soal ke-50 sebentar. Jadi demikian saja Bapak Ibu untuk hal ini. Nanti kalau begitu setelah selesai buat soalnya Bapak Ibu bisa simpan dan tutup. Setelah simpan dan tutup dia akan muncul seperti ini Bapak Ibu di CBT ini. Ini selama siswanya belum ada yang mengerjakan, ini kan masih belum 0 sedang mengerjakan, 0 sedang mengerjakan gitu, selesai mengerjakan. Ini masih belum masih bisa Bapak Ibu edit ya. Nah, ini saya perkenalkan tombolnya. Ini simulasi ujian yang pertama. Yang kedua ini edit. Yang ketiga ini unduh. Bisa juga di-download gitu. Yang keempat adalah hapus CBT. Yang kelima adalah analisis soal. Ini setelah siswa nanti mengerjakan ada yang analisisnya, Ibu tinggal print saja nanti untuk sebagai laporan dan sebagainya untuk keperluan administrasi lainnya. Kemudian ada hasil CBT, Bapak Ibu tinggal klik di sini hijau. Ini nanti akan muncul nama-nama siswa di sini nanti. Kalau misalnya nanti sudah selesai. Itu saja dulu. Nanti bisa kita teruskan di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.